Halo Sobat Molis, kembali lagi di channel motorlistrik.com. Kali ini bersama saya, Boyem bin Sain. Kita akan mereview sebuah unit motor dari Tangkas dengan tipe X7. Tapi sebelum kita mereview motor Tangkas tipe X7, ada baiknya Sobat Molis untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan makin ganteng, makin cantik, dan tentunya masuk surga. Motor listrik Tangkas tipe X7 menggunakan power dynamo KS motor dengan kapasitas 4000 watt. Controller menggunakan Fotol IM100, baterai SLA 72 volt 32 ampere hour. Jarak tempuh hingga 90 km, sedangkan maksimal speednya sampai dengan 80 km per jam. Sistem pengereman pada unit Tangkas X7 sudah menggunakan cakram depan dan belakang, lampu full LED, keamanan, remote alarm, terdapat fitur port USB dan tombol mundur. Ban menggunakan ring 12 dengan ukuran 120/70. Motor listrik Tangkas X7 dibanderol dengan harga OTR Jabodetabek Rp25.300.000. Salam gaspol tanpa suara. Kita akan mereview secara keseluruhan dari desain bodi motor Tangkas tipe X7. Kalau kita lihat ini perpaduan antara PCX dan NMAX. Jadi ini terlihat futur listrik, semok sekali motor ini. Secara desain, tampilan dari motor X7 keluaran dari Tangkas sama persis dengan motor Winfly X6. Yang membedakan dari motor Tangkas X7 ini adalah power dynamo. X7 menggunakan power dynamo KS motor dengan kapasitas 4000 watt, sedangkan Winfly hanya menggunakan kapasitas 2000 watt. Oke, kita akan mereview bagian depan motor Tangkas tipe X7. Jadi kalau kita lihat bagian depan itu sudah ada windshield-nya. Windshield, terus ada spion kanan kiri. Spion ini juga bisa ditekuk ke depan. Oke. Kita akan turun sedikit ke bagian tengah, itu ada logo Tangkas. Nah, dari bodinya, dari samping, ini terbuat dari plastik, tentunya bukan kaleng-kaleng plastiknya. Terus kita turun ke bagian tengah lagi, ini ada lampu kanan kiri, ini sudah menggunakan LED lampunya. Terus kita juga sudah ada sen kanan kiri, terus ada lampu jauh, lampu dekat. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Itu di bawah lampu, kita lihat sini ada spakbor yang cukup lebar, spakbornya. Terus juga ada shock breaker yang sudah teleskopik. Terus di sini ada karet pengaman. Ini fungsinya untuk mencegah agar debu-debu tidak masuk di shock breaker. Terus kita akan turun ke bawah lagi, ini di bagian ban. Bannya gambot semok denok dengan ukuran 120/70. Jadi di sini menggunakan pelek 12, ring 12. Di bagian rem disc, di sini sudah ada bulatan tapi tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Menggunakan kaliper, sayangnya belum CBS, masih yang standar. Terus kita ke arah peleknya ya. Peleknya itu ring 12 dengan modelnya itu seperti jari-jari. Jari-jari motor biasa. Tapi ini dari sini kita bisa lihat jari-jarinya kuat sekali, kokoh. Untuk bagian decknya ini terlihat sangat luas sekali. Jadi menyesuaikan dengan spakbor dan ban. Jadi ini cukup luas. Juga terdapat kisi-kisi untuk aliran udara. Oke, kita lanjut lagi ke bagian samping bodi motor. Di sini terlihat lebar, besar, gambot lah istilahnya. Jadi selain gambot, ini juga terlihat semok. Di sini ada stiker strip berwarna silver dengan logo X7. Nah, kita turun ke bagian bawahnya lagi. Di sini ada deck. Decknya ini cukup
lumayan besar. Jadi buat sobat molis, tentunya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering ke pasar untuk menaruh belanjaan itu bisa diletakkan di sini. Juga ada kompartemen ini juga. Jadi kalau kita lihat seberapa besarnya adalah saya coba duduk nih. Tuh. Ini cukup besar, panjang, lebar gitu. Jadi untuk menaruh barang bawaan pada saat sobat molis ke pasar itu cukup aman. Kita turun ke bagian bawah. Ini dek bawahnya. Kita lihat ini juga cukup lebar dengan jarak yang lumayan jauh. Nah, ini mempengaruhi pada saat nanti sobat molis berkendara. Nanti kita akan tes pada saat test drive kenyamanannya sampai di mana. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Ini sudah ada footstep, dilengkapi dengan footstep. Ini footstepnya. Oke, kita turun ke bagian bawah lagi. Di sini terlihat ada tempat baterai. Jadi tempat baterainya itu cukup lumayan besar. Kita lihat besar sekali ini tempat baterainya. Juga di sini dilengkapi di sebelah tempat baterai itu ada sing arm yang kalau kita lihat ini terbuat dari besi dengan model yang pipih ya, nggak bulat, nggak kotak, tapi dia pipih modelnya. Terus ditutupi dengan pengaman dari plastik. Ini dari plastik, pengaman dari sing armnya. Jadi kita agak masuk ke dalam. Ini antara jarak tempat baterai dengan spakbor belakang itu lumayan jauh. Jadi ada slotnya jauh banget nih, kelihatan nih. Jadi ini spakbor. Kita beralih ke sebelah spakbor. Ini ada shock breaker kanan dan kiri yang dilengkapi dengan ini kayak semacam tabung ya, tapi bukan tabung gas melon 3 kilo ya. Jadi kita coba pada saat test drive. Oke, kita turun ke bawah. Ini ada piringan disk juga. Piringan disk ini lumayan kecil dengan menggunakan kaliper yang belum CBS, masih standar semuanya. Kita ke bagian bawah, di sini ada dinamo dengan kapasitas 4000 watt. Kalau yang dulu itu kapasitasnya masih 2000 watt. Kalau yang sekarang ini terbaru ini sudah 4000 watt dengan jarak tempuh itu 80 km dengan kecepatan maksimum itu 90 km per jam. Jadi ini yang sudah tipe terbaru, sebelumnya 2000 watt, ini sekarang sudah menggunakan dinamo 4000 watt. Kita ke bagian ban dengan ukuran 120/70. Ya tentu pasti ini bannya besar, gambot, ban bongsor. Pindah ke bagian samping bodi motor. Di sini sudah ada stiker. Lurus aja stikernya sih. Dengan lekukan yang ya lumayan semok. Di sini ada tulisan Tangkas, logo Tangkas dari motor ini. Kita ke bagian belakang motor. Di sini spakbornya terlihat lebar, tapi kalau menurut saya ini terlalu panjang jarak dari lampu motor dengan ini. Terlalu panjang jaraknya. Tapi ini aman pada saat berkendara pada saat hujan. Jadi tidak akan terciprat air. Oke. Kita akan naik sedikit. Di sini ada reflektor. Tentunya dilengkapi dengan lampu. Kita bisa lihat lampu di sini. Di bawahnya itu ada tempat untuk plat nomor. Jadi kita naik sedikit reflektor. Dari sini ada sen yang desainnya menurut saya ini bagus banget. Jadi terlihat modern. Jadi kalau saya menyebutnya futur listrik modern sekali sennya. Jadi kanan dan kiri. Ini juga ada indikator lampu pengereman dan lampu belakang. Ini juga sudah LED tentunya. Kita ke bagian atas motor, di bagian jok. Di sini joknya terlihat lebar dan panjang menggunakan kulit sintetis. Jadi kalau kita lihat ini, coba kita dudukin. Lumayan nyaman dengan tinggi saya itu sekitar 160 ke atas. Ini termasuk nyaman menurut saya. Di joknya lumayan empuk juga. Terus kita ke bagian
boncengersnya itu kalau saya lihat ini ada tonjolan busanya ya. Ini kelihatan tembem sekali. Jadi kita lihat ke atas lagi, di sini ada emboss dari tangkas tulisannya dan logo tangkas. Terus di sebelah jok juga sudah ada behel kanan kiri, tapi behelnya ini nggak nyambung ya. Ini behelnya terbuat dari besi. Ini dengan model apa ya, tanduk rusa mungkin ya. Cukup kokoh dan cukup kuat. Kita akan ke bagian dalam jok motor. Kita akan buka. Kalau kita lihat di sini bagasi joknya cukup luas dan lebar. Terus di sini juga sudah ada charger dengan kapasitas 72 volt 5 ampere. Oke. Terus kita akan coba bagasi ini muat apa aja sih di dalamnya. Coba kita akan coba masukkan helm, apakah bisa. Oke. Sayang sekali Sobat Molis, helm tidak muat di dalam bagasi motor X7 ini. Jadi hanya bisa untuk meletakkan jas hujan atau tisu basah tentunya. Kita pindah ke bagian depan di daerah perstangan. Jadi kalau kita lihat ini stangnya naked ya. Jadi stang telanjang alias bugil dengan handle grip untuk gasnya itu menurut saya keras ini. Terus untuk handle remnya ini udah cukup keren modelnya, silver. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan tempat untuk minyak rem. Terus kita pindah ke ini, sudah ada list merah chrome. Ini terlihat cantik sekali listnya. Ada tombol untuk modenya, itu ada mode 1, 2, dan 3. Ini untuk lampu utama, ini lampu jauh, lampu dekat. Oke, ini tombol R, ini fungsinya untuk mundur ya. Coba untuk mode satunya sampai berapa kecepatannya. Oke, kita mentok di 38 km/jam. Kita akan pindah ke mode 2 nya, itu sampai dengan 62 km/jam. Kita akan pindah ke mode 3, itu sampai dengan 89, hampir 90 km/jam untuk mode 3 nya. Ke bagian samping stang ini sudah ada untuk lampu sennya kiri dan kanan. Ini untuk lampu jauh juga kegunaannya. Ini untuk parkir ya, posisi parkir. Oke, kita coba di klaksonnya ya. Nah, ini klakson. Kita pindah ke bawah ke bagian kompartemennya. Ini ada kompartemen cukup luas. Kalau kita lihat, ini bisa untuk menaruh minum, botol minum. Terus di sebelahnya sudah ada port USB-nya. Terus kita ini yang bulat ini ada lagi kompartemen kecil. Terus kita pindah ke bagian depan. Ini kalau kita lihat desainnya lumayan oke. Di sini ada indikator baterai. Terus ini juga ada indikator kilometernya di sini. Nah, ini juga untuk jarak tempuhnya. Kita akan ke bagian bawah. Di sini sudah ada standar samping. Jadi selain ada standar tengah, juga ada standar samping. Kalau muka saya standar banget. Oke Sobat Molis, untuk mengecas unit motor ini, kita bisa lihat di bagian bawah jok motor, ini sudah ada colokan ya, lubang colokan untuk mengecas motor tangkas dengan tipe X7. Jadi cukup Sobat Molis ambil charger, colok masuk ke dalam lubang ini, jadi bisa langsung ngecas di rumah masing-masing. Jadi saya akan coba praktekkan caranya. Seperti ini, kita masukkan saja colokannya, pelan-pelan aja nyolokinnya, baru ditekan agak sedikit,
Nah, kalau udah bunyi plak begini, tandanya sudah masuk. Jadi untuk Sobat Molis, untuk pengecasan unit motor ini, itu cukup hanya dengan daya 900 watt. Di rumah Sobat Molis sudah bisa ngecas ini. Karena untuk unit ini, itu hanya membutuhkan daya 250 watt. Jadi untuk Sobat Molis yang rumahnya menggunakan daya 900 watt, sudah bisa ngecas unit motor tangkas dengan tipe X7 di rumah Sobat Molis masing-masing. Oke Sobat Molis, untuk memperjelas atau menggali lebih jauh informasi mengenai unit motor tangkas dengan tipe X7, kita akan panggilkan GM dari tangkas motor, yaitu Om Voli. Om Voli, silakan masuk Om Voli. Kita ngobrol-ngobrol dikit Om Voli. Halo. Jadi kita akan sedikit ngebahas mengenai unit tangkas dengan tipe X7 ini. Jadi Om Voli, saya mau nanya pertanyaan umum ya. Jadi misalnya after sales-nya kayak gimana? Siap. Gitu. Jadi, apa sih after sales yang didapatkan kalau kita beli unit ini? Oke. Jadi gini sebelumnya Om ya, mengenai after sales, kita ini madep depan Om, biar kelihatan ganteng ya Om. Waduh. Kita untuk after sales 2 tahun berturut-turut teraih after sales terbaik. Oke. 2 tahun berturut-turut. Oke. Jadi apabila seluruh konsumen customer tangkas yang membeli produk tangkas mengalami kerusakan apapun itu, maka memiliki fasilitas namanya home service. Untuk di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu semua sudah dilengkapi beberapa mekanik. Apa aja itu garansinya? Jadi yang di cover sama yang tangkas. Untuk bicara untuk unit ini ya? garansi unit unit ini dari baterai. Kita sudah tercover bergaransi. Ini nggak sistem sewa kan baterainya kan? Langsung dipakai. Kita beda main sewa-sewa. Siap. Artinya jangan khawatir ya kalau misalnya customer sudah beli produk ini, nggak ada sistem sewa untuk tidak ada baterai. Sistem sewa. Tinggal colok di rumah tanpa perlu ke SPKLU, tanpa perlu naik daya. Jadi kalau berarti untuk minimal daya berapa? 900 watt juga cukup. Sudah bisa. Rumahan ya. Sobat Molis, jadi untuk rumahnya yang punya kapasitas dayanya cuma 900 watt itu sudah bisa, tinggal cukup colok aja seperti Om Voli tadi, colok, cas langsung. Jadi nggak perlu bingung-bingung ya. Tidak perlu ada tambah daya lagi. Oke, lanjut Om, apalagi Om? Kita juga ada garansi dari controller. Controller. Controller bergaransi 1 tahun sama dinamo. Oh iya, garansi 1 tahun. Kita bicara dinamo. Kalau ini dinamonya kan berarti kan kapasitasnya lebih besar dari yang sebelumnya, Mas. Siap. Benar nggak Om? Betul. Ini 4000 watt. Bisa dibilang dinamo kita ini terbesar, powernya terkuat di kelasnya. 4000 watt. Dengan jarak tempuh 90 sampai 100 kilo. Anggaplah 90 ya. Siap. Anggaplah 90. Dengan kecepatan 90 km per jam. Jarak tempuhnya 90 km. Siap. Jadi jarak tempuh kecepatan itu di 90 km per jam. Lanjut Om, apalagi nih Om? Tadi dari kecepatan udah, dari segi tampilan ya Om. Ini kalau kita compare ini dengan si konvensional lainnya mungkin ya. Ini bisa dibilang kita terpanjang dan punya dimensi yang terlebar. Ini dengan dimensi panjang 177 ya, kalau nggak salah. 177. Dengan lebar, aku secara kalau nggak salah ini lebarnya hampir 60-an kalau nggak salah ya. Tapi kalau panjang saya udah baca 177. Terpanjang dan terlebar ya. Kebetulan kenapa aku berarti bilang klaim seperti itu? Aku punya anak 4, bawa istri 1, ini muat. Istri 1 atau istri 2? Itu belum dicoba. Siap. Kalau istri 2 aku belum coba. Berarti untuk anak bawa anak 4. Dengan bawa istri 1, ini muat. Tapi nggak dicontoh ya. Ini kalau kita jalan-jalan di perumahan gitu aja. Tetap jaga keselamatan dalam berkendara. Tidak untuk di jalan raya. Jadi apalagi Om? Kemudian lagi dari segi tampilan ya. Ini bisa dibilang lebih prestige dan tampilan yang cukup facelift lah ya. Si X7 sudah dilengkapi ini kalau bicara spionnya, tamengnya gagah. Tamengnya gagah nih buat memecah angin, jadi buat pengendara yang mau ngebut. Jadi dada tuh agak dada kita sudah tertahan. Aman ya. Minimal nggak kena paru-paru basah. Gini Om, jadi untuk cabang dari tangkas motor itu sudah berapa cabang Om? Untuk anggaplah untuk wilayah Jabodetabek atau seluruh Indonesia itu udah berapa? Saat ini kita udah masuk 30 cabang. 30 cabang di seluruh motor listrik nasional. Seluruh Indonesia berarti ya.
Oke. Sampai Kalimantan Utara. Oke. Kalimantan Utara. Siap. Jadi udah cukup banyak ya, di atas 30 cabangnya. Jadi Sobat Molis nggak usah khawatir ketika membeli unit dari motor tangkas ini. Jadi untuk after sales-nya, terus garansinya itu dijamin dan terjamin lah. Motor ini ada asuransinya nggak sih Om? Siap. Kebetulan aku berani bilang, kita satu-satunya merek tangkas yang memiliki jaminan asuransi. Apa aja asuransinya Om? Jadi perlindungan asuransi ini di-cover oleh Jasa Raharja Putra yang meng-cover kehilangan unit. Siap. Kehilangan baterai. Kerugian pihak ketiga. Mantap. Apa pihak ketiga? Jadi sumpama motor tangkas nabrak pihak ketiga, itu juga masih kita ganti. Itu pun amit-amit ya. Jangan sampai kejadian. Berarti bukan berarti juga karena ini nabrak terus sembarangan. Main tabrak Iya, jangan. Paling enggak kalau Sobat Molis beli unit tangkas itu sudah tercover asuransi dari Jasa Raharja. Ada 3 poin lagi Om. Lanjut. Luka-luka. Cacat tetap. Jadi apabila naik motor ini ya amit-amit sampai mengalami cacat, itu juga dapat. Sampai yang terakhir meninggal dunia. Jadi cukup lengkap ya dari after sales, asuransi, garansi. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi Sobat Molis. Jika Sobat Molis ingin membeli unit tangkas motor, khususnya untuk tipe X7, sudah dilengkapi dengan after sales yang mumpuni, dengan didukung dengan 30 cabang di seluruh Indonesia, di cover dengan asuransi dan garansi. Jadi nggak usah ragu-ragu, bisa datang langsung ke sini. Ini yang di alamatnya mana nih? Showroom kita kantor pusat nih Om. Ini kantor pusatnya di Keranggan Pusat, Jalan Raya Keranggan nomor 97, Jati Sampurna. Ini masuknya Bekasi. Bekasi Kota. Bekasi Kota masuknya. Dekat Cibubur. Ini udah Cibubur. Cibubur Pondok Gede. Nah kita tengah-tengahnya. Sobat Molis, tadi sudah kita tanya-tanya langsung sama GM retailnya dari motor tangkas Om Voli. Jadi sebelum kita sudahi, kita akan tanya dulu harganya berapa sih dengan sekian banyak fitur yang dikasih dari tangkas ini. Harganya berapa Om Voli untuk on the road-nya? Kita kasih cuma 25.300. 25.300 on the road untuk unit X7 motor tangkas ini. Dan jadi khusus Om Boim yang nonton. Siap. Kita kasih diskon nego sampai jadi. Tuh ada catatan khusus tuh untuk Sobat Molis yang melihat video ini. Itu ada harga khusus dari Om Voli, diskon nego sampai jadi. Kalau nggak nego nggak jadi. Benar. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi Sobat Molis, bisa langsung datang ke kantor pusat motor tangkas. Jadi bisa langsung nego dengan Om Voli langsung. Jadi nggak usah berlama-lama, bisa langsung aja ke lokasi ya Sobat Molis. Jadi Om Voli terima kasih banyak atas informasi yang udah disampaikan. Mudah-mudahan berguna buat Sobat Molis. Jadi Sobat Molis jadi ada pandangan, ada pilihan, dan ada kepastian. Oh iya, gua mau ambil motor ini. Makasih Om Voli. Terima kasih banyak. Sobat Molis, kita akan coba test drive kendaraan X7 dari tangkas. Jadi kita akan coba kendarai motor ini. Sendiri dulu. Tinggi saya 160 sekian, untuk masih aman, masih bisa pijakan kaki saya. Terus secara dudukan joknya empuk. Ini kalau sendiri ya. Coba kalau misalnya berdua. Om Seprol coba boncengan biar kita tahu sok belakangnya kalau buat didudukin berdua itu masih enak nggak? Kita coba tes, kita ajrut-ajrutin. Agak keras Om Seprol ya. Ya, shock breakernya belakang kalau kita buat boncengan agak keras. Jadi kalau ya jadi untuk shock depannya juga ketika buat boncengan itu agak lumayan keras. Shock belakangnya juga sama, agak keras juga. Tapi kalau bawa motor ini sendiri, ya shock breaker depan belakangnya berfungsi dengan baik. Om Seprol, terima kasih banyak. Jadi kita akan coba test drive unit motor ini
gimana rasanya, akselerasinya, powernya gitu. Terus pengeremannya gimana? Nanti kita akan coba. Oke, Sobat Molis. Oke, kita di mode 1. Ini sudah mentok di 24. Kalau mode 1 27, 30. Oke, kita coba rem ya. Ini rem belakang lumayan. Walaupun belum CBS tapi sudah lumayan oke lah. Di mode 2. Kita coba di mode 2. Ternyata pada saat dikendarai berboncengan, shock breaker dan shock depan dan belakangnya lumayan empuk ternyata. Tapi pada dalam kondisi diam, kita ajut-ajutan, itu agak lumayan keras. Enak, tarikannya ringan, manuvernya juga berasa enak. Dipakainya antep, mungkin karena bodinya saya modern kali ya. Antep sini sangat nih tenaganya. Suspensinya juga enak ternyata. Dan untuk remnya sendiri untuk X7 ini buat saya lumayan oke. Jadi pakam lah. Tes depan, tes lagi. Tuh. Oke. Kesimpulan setelah saya test drive menggunakan motor tangkas tipe X7 ini, secara tampilan memang bongsor ya. Jadi pada saat kita kendarai agak lumayan berat motor ini. Terus untuk pengereman aman. Ternyata pada saat digunakan boncengan berdua, suspensi depan belakang itu berfungsi dengan baik, jadi tidak terlalu keras. Jadi secara keseluruhan dengan tampilan yang futur listrik bongsor ini, X7 memang gahar sekali. Gaspol tanpa suara.